Papa ninggalin Mama, ninggalin Karina ya sayang. Papa yang tenang ya. Pokoknya gua harus balas perbuatan Johnny. Aku harus balas dendam. Rafa, jangan Rafa. Aku mohon jangan. Rafa. Karina. Biarin Rafa. Biarin Rafa nolong kita sayang. Mama juga ingin supaya Johnny ditangkap di penjara. Dia udah bikin kamu keguguran sayang. Jangan Ma, jangan. Karina nggak mau nanti Johnny malah nyakitin Mama kayak dia nyakitin Papa. Karina udah nggak punya siapa-siapa lagi sekarang. Mohon Ma, jangan. Lebih baik nanti kita harus cari persembunyian ya sayangnya. Jangan sampai Johnny tahu kita ada di mana. Tapi Mama ini harus dapat hukuman. Ya, kamu harus sabarnya. Kamu harus. Ini karena lo udah menyakitin Karina. Ini dari bokapnya Karina yang udah meninggal. Hei, ternyata lo cuma seorang pengecut ya. Cuma berani sama cewek lo. Ingat, ini peringatan kedua buat lo karena lo udah nyakitin Karina. Awas ya, udah malah sama gua. Lihat maafan gua. Gue bakal tinggalin Karina kalau gue udah jual rumah orang tua Karina. Dan gue bakal bikin Karina dan mamanya jadi gelandangan. Lihat aja nanti. Kita harus cepet-cepet pergi dari sini. Jangan sampai Johnny tahu kita mau pergi. Kita harus lapor polisi ya. Ayo. Ayo, Ma. Mau kemana kalian, ha? Mau kemana? Mama pergi aja, Mama jangan pikirin Karina. Udah sana. Beraninya kalian pergi dari aku ya? Berani? Nyesel kalian? Karina, Mama sayang sama kamu. Mama nggak akan pergi tanpa kamu. Ayo kita pergi. Aduh, ya Allah. Kami cepat aku. Lepas, Karina. Johnny, jangan. Lepasin anak saya. Oke, aku akan lepasin Karina. Kasih sertifikat rumah ini. Cepat! Kasih kamu semua. Cepat! Mama jangan, Ma. Mama itu rumah kita satu-satunya. Jangan kasih ke dia, Ma. Nyawa kamu lebih penting itu dalam rumah ini. Uang bisa dicari. Ya. Cepat! Mama, maafin Karina, Ma. Maafin Karina, Mama. Dengerin kata-kata Mama. Karina nyesel udah nikah sama Johnny. Kamu tahu kayak gini, jangan kan nikah pacar aja. Aku gak mau sama kamu. Mama juga minta maaf, mungkin ini semua akibat sombong. Akhirnya kamu sadar juga. Tapi sudah terlambat. Aku gak peduli. Yang penting sekarang kasih sertifikat rumah ini atau Karina. Aku habisin sekarang juga. Cepat! Jahat kamu. Jangan ini kamu ambil. Ambil. Jangan kamu sakitin. Aku bisa jual rumah ini dan melunasi semua utang-utangmu pada Wijaya. Dan setelah itu aku sangat bahagia bisa melihat kalian semua jadi gelandangan. Pak, jangan dia, Pak! Apaan? Pak! Lepasin, Pak! Pak, bawa orang ini ke penjara, masukin dia ke penjara. Cepat, bawa dia, Pak! Jangan bawa Pak. Karina, kamu gak apa-apa kan, Karina? Udah maafin kamu. Maafin aku ya, Mbak. Nah, nih ibu-ibu lagi mumpung pada ngumpul ya. Yang namanya manusia itu kan masing-masing punya daya pikat. Masing-masing juga punya daya ketertarikan. Laki-laki punya daya pikat, perempuan pun juga punya daya pikat. Nah, sama-sama 4 dah tuh daya pikatnya. Biasanya orang itu
tertarik karena cakepnya. Terus biasanya juga tertarik karena hartanya. Bisa juga tertarik karena keturunannya. Kalau bahasa kita mah intisabiahnya. Bisa juga orang itu tertarik karena faktor keyakinan dan agamanya. Misalnya juga, oh saya terpikat sama dia karena memang hartanya banyak nih. Wajar. Karena memang manusia itu selalu butuh yang namanya harta kan. Terus misalnya, oh saya terpikat sama dia karena turunannya bagus nih. Misalnya, oke. Tapi yang paling bagus kalau keterpikatannya itu dari segi faktor agama. Sebab apa? Kalau ketertarikannya itu dari faktor agama, insya Allah keberkahannya nanti ngikut. Makanya cari imam, cari mantu nih ibu-ibu, baik-baik, bener-bener ya. Kalau bisa cari mantu 1 ditambah 1 sama dengan 2. Kalau cari menantu yang bisa baca doa, kan begitu. Lebih berkah berarti ya kalau gitu ya ibu-ibu. Berkah. 8 ditambah 8 sama dengan 16. Kalau mertua sudah ikut makan, insya Allah di rumah kagak usah mikirin beli beras. Nah, kan begitu kan? Makanya hati-hati di dalam kita memilih mantu atau memilih imam. Mudah-mudahan insya Allah mantu kita, suami kita menjadi imam yang tanggung jawab dunia dan akhirat. Ya. Sebab ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa, memang laki-laki itu kan pimpinan bagi perempuan ya. Kita sebagai makmum, laki-laki sebagai imam. Nah, kita sebagai makmum kudu nurut apa yang dikata imam. Ini kadang-kadang imam suruh ngalor kita ngidul, kagak boleh tuh begitu. Ya, dan ibu-ibu sekalian, insya Allah pembahasan kita masalah memilih imam nanti kita lanjutkan di pengajian ya. Karena ibu-ibu kan juga udah lama nungguin saya mau berangkat ke pengajian sebelah ya. Ya insya Allah nanti kita sambung lagi ya. Sama-sama.